ganteng, kumisnya penuh, tidak separuh gitu ya. Kalau kemudian orang ini mengatakan alasan-alasan yang bercorak fisik seperti itu, maka itu adalah mawaddah. Tapi itu tidak salah, karena Allah menciptakan kecenderungan kita kepada pasangan hidup kita, itu salah satunya adalah dalam hal fisik. Jadi itu tidak salah. Makanya Allah tunjukkan juga itu mawaddah, sesuatu yang diberikan kepada kita gitu. Tetapi kalau perasaan ketertarikan kita itu semata-mata fisik, maka kita tahu bahwa orang yang semula cantik itu bisa menjadi hilang kecantikannya karena usia. Orang yang semula gagah jantan bisa hilang keperkasaannya karena usia atau karena penyakit dan seterusnya. Maka Allah tunjukkan, Allah berikan yang berikutnya yang disebut dengan rahmah. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan rahmah adalah perasaan cinta, kasih sayang kepada pasangan yang munculnya sudah di luar batas-batas sebab, tidak lagi memerlukan sebab untuk memunculkan itu gitu. Misalnya ada kakek-kakek, nenek-nenek, ada yang sudah jadi kakek nenek, ada yang sudah punya cucu di sini? Belum. Enggak, saya lihat masanya masih muda semuanya, 20-25 tahun ini. Alhamdulillah. Jadi kalau yang ada misalnya kakek nenek kita ya, umurnya kakek sudah 85 tahun, nenek sudah 80 tahun misalnya gitu. Mereka hidup masih bahagia, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kita tanya, kayak kenapa sih masih mencintai nenek sampai umur setua ini gitu ya? Tidak mungkin nenek itu mengatakan karena nenek kami itu seksi, nenek kami itu cantik, tidak mungkin gitu. Ketika kita tanya kepada nenek mengapa masih mencintai kakek gitu, nggak mungkin kalau nenek mengatakan habis kakek kami itu jantan, maco, pergi rajin pergi ke Maerot gitu, nggak mungkin kan ya? Mau ngapain gitu ke Maerot gitu? Jadi kalau kemudian kita lihat bahwa si kakek dan nenek ini ketika ditanya mengapa masih saling mencintai, kakek dan nenek ini sendiri sudah berada dalam kondisi tidak bisa lagi menjelaskan sebab mengapa, dan dia tidak memerlukan sebab mengapa saya mencintainya. Kalau ada seorang ibu punya 2 orang anak, anak pertama pintar sekali, rajin sekali, mudah nurut orang tuanya, rajin beribadah gitu. Senang orang tuanya, alhamdulillah punya anak berprestasi, anaknya baik sekali gitu ya. Ternyata anak keduanya itu anak yang nakal sekali, bandel sekali, nggak mau ibadah, sulit sekali nurut sama orang tuanya. Dia merasa nggak suka dengan anak itu. Nah ini contoh kalau orang tua ini tinggal di Jakarta ini ibu ya. Si anak kedua yang nakal ini itu suatu ketika terlibat dalam perkelahian pelajar. Jadi kemudian dia ikut tawuran pelajar itu, lalu kemudian dia pukuli oleh musuh-musuhnya itu sampai babak belur, lebam-lebam, ditangkap sama polisi, dibawa ke kantor polisi, kemudian dimasukkan ke dalam sel itu. Ditelepon orang tuanya, Bapak Ibu ini anaknya terlibat dalam tawuran pelajar, tolong ditengok, sekarang sedang di dalam sel di kantor polisi. Malu sekali kan, marah sekali orang tuanya gitu. Itu ibunya. Dia mengatakan kalau anakku yang nomor 1 itu, kalau aku dapat telepon, itu yang telepon kepala sekolahnya, disuruh datang ke sekolah untuk mendapatkan penghargaan karena prestasi anaknya itu. Begitu anak nomor 2 ini ternyata yang telepon polisi, dan ternyata anaknya masuk kantor polisi gitu. Malu sekali, awas aku marahi kamu nanti gitu. Dengan jengkel, dengan marah, begitu kemudian nengok ke kantor polisi, ditunjukinlah oleh Pak polisi ini anaknya bapak, anaknya ibu, sedang di dalam sel gitu ya. Dia melihat anaknya itu tidak berdaya, duduk, wajahnya lebam-lebam, kemudian pucat gitu ya. Muncullah perasaan rahmah itu. Ngelihat kondisi anaknya seperti itu, si ibu mengatakan bagaimanapun kondisimu, kamu tetap anakku, itulah rahmah. Sudah tidak lagi memerlukan sebab-sebab fisik. Oleh karena itulah, dalam kehidupan keluarga kita, supaya keharmonisan itu terjaga terus sampai akhirnya itu, sakinahnya ada, kemudian ada mawaddah dan ada rahmah. Nah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, inilah sebabnya maka kemudian kita perlu menjaga itu semuanya, bahwa hal-hal yang bersifat fisik tentu diperlukan, tetapi bahwa tidak hanya bertumbuh kepada sesuatu yang sifatnya fisik. Rahmah itu sudah menyangkut perasaan kita yang paling dalam, dan kita sudah tidak lagi bisa menjelaskan mengapa saya mencintai pasangan saya gitu. Baik, maaf dipotong bentar. Dari panitia ada pengumuman, mohon mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan agar dipindahkan ke playground, karena tidak boleh parkir di pinggir jalan, nanti akan melanggar violation. Jadi
untuk menghindari masalah, mohon mobilnya dipindahkan. Ada 5 mobil yang parkir di pinggir jalan, jadi mohon bapak-bapak